Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi sholihin alladzina yatamasaku sarimatahu sholihin. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, pecinta ilmu rasa yang senantiasa dalam berkahan Allah, rahmat ridhonya senantiasa, rahmat pengat baginda Rasulullah. Pada murojaah malam hari ini, yaitu pada hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'una Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiris masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limatika rawahul Bukhari. Hadis yang ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah memegang pundak saya. Beliau pun berkata, jadilah hidup kamu di dunia ini seperti halnya orang yang mengembara ataupun asing ataupun menjadi ngambah dalan ataupun pengembara. Dan Ibnu Umar sendiri pernah berkata, tatkala kamu di waktu sore, maka jangan menunggu waktu subuh. Tatkala waktu pagi subuh, jangan menunggu waktu sore. Artinya ojo kelelar rojo mendangendi ojo mengkalan. Gunakan waktu sehatmu untuk mempersiapkan di waktu sakitmu. Gunakan di waktu hidup kamu mempersiapkan di hari kematian kamu. Rawahul Bukhari. Jadi jadilah kehidupan di dunia ini itu hanya mengembara. Orang pengembara prioritasnya adalah tujuan. Memprioritasnya ini bukan rumah saya, ini bukan tujuan saya. Saya memprioritaskan tujuannya ke sana. Mau berhenti, mau apa, dengan bekal seberapa, terlalu banyak bekal dalam perjalanan juga bikin susah. Tentunya seorang pengembara itu jauh dari rekan, saudara, teman. Dia harus berjalan sendiri di tengah gelap, di tengah padang, di tengah hutan. Sakit siapa yang akan peduli pada kita? Yang artinya kita harus mengenal si pengembara. Satu sakit di tengah hutan, mau minta tolong siapa? Yang mengerokin bukan siapa-siapa. Dia berbaring, dia hanya punya Allah. Saya punya Allah, tidak punya siapa. Jadi prioritasnya adalah kehidupan di dunia adalah jangan lupa kepada tujuan. Tujuan dari mana, lagi di mana, mau kemana, memprioritaskan. Kalau ini dunia, ini akhirat, dari mana kita. Makanya siapa yang akan pulang, dari mananya, lagi di mananya, pulangnya ke mananya. Prioritasnya adalah satu. Seorang pengembara adalah seorang yang
memang punya tekad untuk zuhud dan tidak di tengah-tengah perlindungan membutuhkan manusia dekatnya. Dalam faktanya kalau dia sakit, di dalam pengembaraannya tidak ada yang menolong, maka disitulah terketuk, saya punya apa dan saya punyanya siapa. Nah, pandai-pandailah senantiasa prioritas pulang. Akhirat adalah tujuan, setelah dunia kepulangan adalah kepada sang penciptanya. Kalau yang pulang adalah yang sabar, maka sabar inilah yang pulang. Marah itu tidak akan pulang. Syukur itulah yang pulang kepada penciptanya. Kufur itu tidak akan bisa pulang. Ridho itulah yang akan pulang kepada sang penciptanya. Bersulah tidak meridhokan kepada ketentuannya, itu tidak akan pulang. Jadi antara khusyuk dan seterusnya. Perbanyaklah memuji pada Allah dengan cara syariatnya adalah lesan kita mengucap. Memuji kepada Allah dengan perilaku karakter, karena as-sabur adalah asma Allah. Berusahalah kita itu senantiasa sabar, sehingga nafas kita itu senantiasa memuji ya saburu, ya saburu. Sehingga oleh kalangan ahli hukama, kalau ingin membentuk karakter, tatkala menyebut nama-namanya yaitu pakai ya nida. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Qudusu, ya Salamu, ya Mu'minu, ya Muhaiminu, ya Azizu, ya Jabbar, ila akhir, ya Sabur. Akan difasilitasi dengan karakter-karakter syukurnya, sabarnya, Rahman Rahimnya. Ada rasa ketukan, cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada alam, dan nafas ini ya itu namanya memuji Allah dengan perilaku karakter yang sudah membentuk dari mengingat Allah itu. Mengenai syukur inilah yang akan pulang pada Allah. Orang yang syukur itu enggak ya syukur, ya tidak harus alhamdulillah terus. Supaya tidak pincang, ya alhamdulillah berkarakter terima kasih, maka nafas ini sudah senantiasa memujinya. Kok sampai terus meningkat dalam tingkat syakirnya, itu luar biasa. Sobirnya, siddiqinnya, siddiq sampai kepada siddiqin banget oleh kejujurannya. Udah pujian, maka tidak akan dipersulit oleh Allah untuk melengkapi lengkapnya syariat perjalanan yang kita jalankan. Thariqah adalah bagaimana Allah memberikan akal pada kita gunakan untuk berpikir. Itulah thariqahnya. Berpikir, menganalisa, tafakur khairun min ibadatus sab'ina sana. Tafakur, tadabbur, itu thariqahnya. Jalan untuk menuju pengetahuan, mengetahui siapa beliau. Setelah itu ya ada tarifnya, dari tarifnya masuk kepada kelengkapan 4 la maujuda ilallah, yaitu tahqiqan kehidupan di mana kita itu abiris sabil, cuman ngambah jalan. Jalan sudah dibikinkan, kita cukup jalan. Prioritasnya adalah bukan di sini, tapi di mana? Di kepulangan kita, di hari kelak alam setelah kita itu di dunia. Sangat singkatnya kehidupan dunia ini, sehingga hanya gharibun ataupun nabiru sabil. Asing lah. Jadilah orang yang asing, sehingga akan menemukan sesuatu yang senantiasa diasingkan oleh khalayak umumnya. Kita bisa menemukan
tidak terasingkan dan tidak asing lagi dengan harkat martabat yang sudah difasilitasi dan dipotensikan kepada kita manusia selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal membahas 4 lengkap ini sepi nyep, maka kita akan beroriental kayak gini itu ndak hadir, ada setan ada jin, hadir akan nyep sunyi. Ke dunia adalah perhiasan. Gue langsung gemeruduk ya, bangun dan jadi iya kan. Opong mataun mata nama hayat dunia mataun, ini kan itu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu perhiasan. Kan enak ya, enak kan ya. Kecuali innal akhirata iya darul qoror. Prioritasnya adalah akhirat, adalah kekal. Kamu kan tahu akhirat? Ya. Tahu dari mana? Tahu lah. Tahu. Ada pengetahuan ke situ lah ya, intinya ya, sama lah. Semua ciptaannya mengetahui tentang adanya akhirat. Akhir, ada akhir ya. Akhir. Adanya akhir. Adanya akhir. Maksudnya kan selalu saya tanyakan, telur sama ayam duluan mana? Kan ini akan tasalsul terus, memutar terus. Akankah ada akhir kayak gini? Kalau telur jadi ayam, ayam bertelur jadi telur, telur berayam jadi ayam, ayam telur. Akankah berakhir namanya tasalsul dur kayak gini? Ya akan berakhir. Enggak. Akan berakhir. Enggak. Bagi kami akan berakhir. Oh, jadi kamu setan ada kata akhir. Tapi bagi endok dan ayam, kamu manusia udah tahu gitu. Ya kan? Bukan telur ayam, ayam telur, ayam telur. Ini gitu kan? Saya bertanya kepada Anda. Tanyakan saja. Manusia diciptakan dari apa? Ya, dari manusia itu. Ya iya, ya jelas kan satu dengan ini jadi ya sudah kan ada pertamanya. Berarti kalau itu ada ayamnya dulu. Oh, jadi ayam sama telur, ayamnya dulu lah. Dulu. Lalu bertelur. Telur jadi ayam. Coba kalau telur dulu. Bayangkan, kalau telur dulu itu cara dia merangkak dan kehidupannya itu bagaimana? Kan tidak bisa. Nah, itu cara merangkak dan kehidupannya bagaimana kalau telur? Iya. Iya kan? Iya, cuman ada sirahnya, ada kehidupan tapi tidak merangkak seperti halnya si pohon bambu itu ya. Iya. Andai kan saya. Karena merangkak. Ini tadi tanyanya apa tentang akhirat. Aku lagi menanyakan bangsa Anda, bahkan semua semesta alam ini mempercayai adanya hari akhir. Ada percaya. Makanya saya bantah. Telur ayam, ayam jadi telur, kapan berhentinya? Iya kalau gitu nggak ada berhentinya. Nggak kenapa ada akhir? Mungkin bagi saya aja yang akhirnya ya. Begini, pimpinan kami masuk ke dalam surga. Dikeluarkan. Sudah keluar. Ya kan? Manusia juga dikeluarkan di surga. Iya. Dan berarti kan ini amalan. Awal. Dan ini diutuslah kami ke dunia ini alamnya. Iya. Nah setelah itu kan pada akhirnya. Dan akhirnya itu juga akan kembali ke situ. Berarti bener gak ada apa nih ya? Akhir ini yang dikata akhir apa maksudnya? Akhir tentang kehidupan kami. Oh, lah kamu
Kan kayak gini, yang dikata akhir ini akhir dunia apa akhir telur? Akhir dunia. Berarti kalau akhir pekerjaan kami selesai. Berakhir Selesai pekerjaan kami. Nah, setelah selesai berarti kita kembali ke siklus itu tadi. Siklus yang itu tadi. Iya, dari surga ke alam dunia. Akhir. Berarti dari sekarang pulang, dari sekarang pulang. Iya. Tapi setelah dari sekarang pulang, nanti akhir sekarangnya itu ada akhirnya. Ada akhirnya. Dari pulang, dah pulang, lang. Kamu pulangnya? Saya pulangnya ya tidak mungkin dengan manusia lah. Nggak mau saya. Ya kita pulangnya. Yang arti akhir adalah dunia ini. Ya, dunia ini. Tapi kalau dilihat, kok terus telur itu enggak cuma satu ya. Kita jangan bahasa telur lah. Ini bahasa akhiran kok telur Ya, dunia ini kan terus regenerasi. Dari generasi, terus ada regenerasi berikutnya. Yang tidak direformasi, digenerasi lagi. Terus akhirnya berantai-rantai. Berputar. Tur dan tasalsul. Berarti beda dengan cerita. Gimana? Manusia berarti mempercayai bahwa setelah ini mati, nggak ada matinya, berarti kan manusia. Iya. Manusia nggak ada mati. Kalau kami diceritakan setelah pimpinan kami keluar akan ada akhir. Dan akhir itu adalah nanti kami menghadap kepada yang punya akhir. Dan di situ kami diberi pertanyaan, bagaimana pekerjaan kamu menggoda manusia? Seberapa hebatnya kamu menggoda manusia? Berapa kamu dapat berapa manusia? Kan seperti itu. Berarti kan ada akhir, ada pertanyaan kan? Ada suatu pertanyaan yang kami harus jawab. Berarti kan setelah itu akhiran itu. Jadi kehidupan Anda adalah di akhir itu. Terus nanti ada pertanyaan. Ya kayak gini, yang artinya kita berpikir dunia itu kan kayak tak berakhir-akhir. Harus berakhir. Iya, artinya semesta alam ini pun mengimankan adanya hari akhir dunia. Saking tidak berkesitunya, akhirnya kamu dan kami manusia itu berperilaku tidak menggunakan waktu sehatnya untuk persiapan sakitnya, tidak menggunakan hidupnya untuk menghadapi kematiannya. Akhir dengan mati atau ada beda enggak? Akhir dengan mati. Jelas beda. Jelas beda. Amal ini mati enggak? Pekerjaan ini mati enggak? Enggak mati kan? Enggak mati. Mencuri ini mati enggak? Enggak mati. Korupsi ini mati enggak? Enggak mati. Minuman ini mati enggak? Enggak mati. Terus apa arti dari akhir ini? Akhir ini semua hancur. Ada kehancuran lah ya. Iya. Itu kalau manusia kok tidak mempercayai adanya kehancuran, setan saja percaya. Buat apa kami bekerja keras menggoda manusia agar kami percaya itu hancur? Nanti diberi. Tapi kamu menggoda manusia jangan pernah percaya hari itu. Kayak gitu ya. Karena dengan percaya, manusia tidak percaya dengan hari itu, maka dia akan kembali mengikuti kemauan saya. Bapak, prioritaskan dunia seakan kemewahan itu 7 turunan itu tidak akan selesai. Dan kamu akan merasa menikmati itu. Padahal pekerjaan hari ini adalah tidak akan mati kan? Tidak akan mati. Jadi yang berhenti selesai adalah kehidupan sementara ini akan selesai. Yang namanya apa yang kita lakukan itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Hiduplah ya. Amal itu akan menjadi bentuk kehidupan. Contoh. Tidak mau zakat, harta yang dikumpulkan itu akan jadi milik kamu. Milik saya. Milik kamu. Iya. Jadi apa?
Jadi kami. Jadi kamu. Dan itu kan nanti kan dipertanyakan nanti kami kan. Ya. Ya itu dipertanyakan itu. Ini rahasia sebenarnya ya. Harta itu jadi kamu. Iya.